Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kolega, dan adik-adik. Sekarang kita masuk ke modul ke-8, The Dynamic of Crude Oil Price. Ini topik menarik, penting, sekaligus juga kontroversial. Kenapa? Karena pada dasarnya semua orang bisa jadi pengamat harga minyak atau ahli prediksi harga minyak. Bisa, semua orang bisa. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa konsisten menebak harga minyak. Konsisten benar maksudnya, kalau konsisten salah sih sering. Jadi tidak ada gitu ya. Jadi semua orang bisa mengklaim ahli harga minyak lah. Dan banyak sekali resource-resource mengenai harga minyak di Google. Ya saking banyaknya, ya nanti biar nggak bingung saya kasih referensi link-link yang mungkin bisa digunakan gitu ya. Jadi saya di sini modul 8 ini saya cuma share aja teori gitu ya. Saya tidak membahas bagaimana memprediksi harga minyak, karena percuma juga, nggak ada yang bisa dan nggak ada yang tahu juga gitu ya. Jadi saya lebih membahas fundamental analisa harga minyak itu sendiri. Oke, kita mulai dengan slide ini dulu. Jadi tanggal April waktu itu 20 April, sekitar 20 April gitu, kita dikagetkan dengan harga minyak WTI gitu ya, untuk penyerahan bulan Mei itu negatif gitu ya. Hampir 39, hampir 40 lah ya, minus dolar per barrel. Ini bikin shock pada saat itu, karena memang belum pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Kenapa itu terjadi? Ini ya sebagian kita tahu gitu ya. Kita sudah baca pada saat itu, intinya bahwa para trader menjelang expire kontrak penyerahan untuk bulan Mei itu jatuh temponya pada tanggal 21 April gitu ya. Jadi trader yang memiliki kontrak pembelian bulan Mei itu mereka berusaha melepas kontrak tersebut karena menghindari kewajiban untuk membeli secara fisik. Jadi kalau WTI itu kan pembelian secara fisiknya itu titik serahnya ada di Oklahoma gitu ya, Cushing, Oklahoma. Jadi karena semua tangki penampung penuh di sana, jadi demand juga tidak ada, jadi mau tidak mau minyak tersebut harus dikirim nanti kalau misalnya ada kontrak tersebut, mau nggak mau ya harus dikirim kemana lagi. Kalau sudah penuh di Cushing itu ya harus dikirim ke Gulf of Mexico, bayar lagi biaya transportasi ke sana, sewa kapal tanker kalau ada, masalahnya kapal juga pada penuh. Makanya harganya negatif gitu ya. Jadi apa arti harga negatif? Harga negatif di sini itu artinya penjual menjual ke pembeli gitu ya. Mensubsidi gitu ya. Kalau negatif itu berarti kan si penjual itu mensubsidi pembeli gitu ya. Nah, pembeli ini siapa? Pembeli ini mereka yang sudah punya kontrak untuk punya space tangki penampung gitu ya di sana gitu. Jadi mereka yang beli gitu ya. Jadi dalam hal ini dia dibayar oleh yang jual. Nah, itu unprecedented event ya, belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, ini muncul di era demand turun karena COVID gitu ya. Oke. Nah, salah satu nah pertanyaannya memang ini yang WTI ini kan negatif minus 39. Tapi kalau kita lihat North Sea Dated Brent gitu ya, ini yang yang warna agak coklat ini, dia kan turun juga, tetapi kan tidak sampai minus gitu. Tidak sampai minus, kenapa gitu ya? Karena salah satunya itu yang penting, yang membedakan dasar antara WTI dengan Brent ini adalah bahwa ini WTI kita lihat dari lokasi gitu ya, lokasi. Kalau WTI ini landlocked, which is harder to transport, jadi susah mengirim gitu ya, crude tersebut gitu ya, karena posisinya di darat, landlocked, terkucil. Sementara kalau Brent itu dia di waterborne, di air gitu ya, dia di North Sea gitu ya, gampang untuk transport.
Jadi tentu di sini akan berpengaruh. Kalau di sini istilahnya lokasi, kalau pasar di sini tempatnya terpencil, kemana-mana susah, naik angkot susah, dengan yang gampang diakses, itu yang pada saat itu membuat kenapa brand tidak negatif, kenapa WTI negatif gitu ya. Itu dipengaruhi juga di samping tadi gitu ya, di samping karena demand-nya turun, nggak ada, tangki penuh. Ya lokasi juga tidak menguntungkan buat WTI gitu ya, dibanding brand yang relatif lebih mudah untuk transport, lebih banyak akses. Ya kalau di pasar tadi lebih banyak angkot lewat lah kalau di brand dibanding di WTI. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kalau harga minyak turun, naik, itu sebenarnya kan sudah biasa gitu ya. Kalau kita plot harga minyak, ini kita pakai brand misalnya gitu ya. Harga minyak itu turun di sini gitu, pernah turun gitu karena biru, karena supply. Kemudian yang kalau kita lihat biru turun lagi gitu karena supply juga ini gitu ya. Yang biru ini karena oil glut, muncullah produsen baru, kelebihan supply. Jadi ini kan biru isu supply maka harga turun gitu ya. Isunya karena supply, di sini juga isu karena munculnya US shale oil supply. Isu supply. Yang merah isu demand. Asian Financial Crisis harga turun, Economic Slowdown harga turun, kemudian Financial Crisis lagi yang dimulai di Amerika waktu itu harga turun gitu ya. Tapi ini juga yang menjadi trigger, kalau nggak supply ya demand gitu ya. Nah memang menariknya kalau isunya demand gitu dia akan recover relatif cepat gitu ya. Ketika harga turun, demand pulih, naik gitu ya. Di sini juga harga pulih, harga turun, demand pulih langsung naik. Nggak lama gitu ya. Di sini juga gitu ya. Nah, agak beda memang waktu itu ketika isunya supply. Isu supply itu keturun agak lama naiknya gitu ya. Relatif lama. Nah, di tahun sekarang 2020 bergabung ini ya. Isu supply juga karena harga supply masih melimpah. Pada saat yang sama demand tiba-tiba kontraksi luar biasa karena orang tidak kemana-mana, karena demand jadi sangat turun, maka karena COVID dan demand karena COVID maupun adanya price war juga pada saat itu karena supply berlebih, maka membuat tahun 2020 ini sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau sebelumnya isunya satu gitu, ini dua muncul barengan gitu ya. Jadi ya beratlah tahun 2020 ini. Oke. Nah, sekarang saya coba membuat gambar. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak? Nah, ini mungkin yang menyebabkan kenapa orang kalau memprediksi harga minyak itu lebih sering salah gitu ya. Karena memang kelihatannya terlalu kompleks, terlalu banyak faktor baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi. Ini saya coba membuat gambar nih. Oke, kita mulai dengan yang di lingkaran dalam dulu. Lingkaran dalam ini adalah siklus gitu ya. Jadi siklus yang menunjukkan bahwa mulai dari yang low oil price. Kalau kondisi low oil price apa yang terjadi, maka dari sisi kegiatan maka upstream akan berkurang kegiatan. Otomatis kalau kegiatan berkurang, supply akan turun. Kemudian supply turun, otomatis supply tight gitu ya, berkurang. Nah, dari sisi demand, oil price yang rendah itu akan men-trigger demand gitu. Karena harga minyak rendah gitu akan men-trigger demand yang lebih besar. Kombinasi antara demand yang tinggi dan supply yang ketat di sini mengakibatkan harga naik lagi gitu, high oil price. Nah, kalau high oil price terjadi, apa yang terjadi? Kegiatan upstream meningkat lagi, banyak lagi. Kemudian kalau harga minyak naik itu kan ngebor-ngebor lagi, supply growth, maka akan muncul tambahan supply lagi. Tambahan supply itu, ini dari sisi supply, dari sisi demand bagaimana? High oil price itu akan men-trigger lower demand gitu ya. Nah, kombinasi dari demand yang rendah dengan supply yang tinggi kembali lagi akan menyebabkan harga minyak rendah. Nah, itu gambaran siklus oil price gitu ya. Kalau oil price turun itu implikasinya apa dan dia jadi naik lagi, jadi berupa siklus. Nah, sekarang kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi di kiri dulu yang sini, ini dipengaruhi oleh
mempengaruhi demand gitu. Ini demand lah kira-kira gitu ya. Ini saya coba identifikasi faktor-faktor apa aja gitu ya. Demand itu pertama transportation sector. Kita tahu bahwa sektor transportasi ini salah satu konsumsi terbesar sektor migas itu untuk transportasi. Kemudian ada lagi government policy, misalnya kafe standar. Kafe di sini bukan kopi Starbucks ya, jadi lebih ke corporate average fuel economy. Ini regulasi di Amerika yang tujuannya untuk mengurangi konsumsi melalui fuel economy, khusus kendaraan mobil dan light truck gitu ya. Ini government policy. Kemudian energy efficiency juga akan men-trigger demand. Kemudian energi alternatif, munculnya energi alternatif baru juga akan men-trigger demand yang menjadi lebih rendah. Environmental regulation juga akan berpengaruh ke demand. Weather juga akan berpengaruh ke demand gitu ya. Nah, yang muncul terakhir ini sebelumnya di gambar saya ini belum ada ini. Baru saya tambahkan kemarin-kemarin ketika muncul pandemik. Kita juga nggak pernah kebayang akan terjadi kayak COVID-19 ini. Maka saya tambahkan sekarang, pandemik ini juga sangat signifikan dan ternyata luar biasa dampaknya terhadap demand ini. Baru saya tambahkan, baru kepikiran setelah kejadian. Nah yang kanan ini dari sisi supply, apa-apa yang mempengaruhi supply, ini supply gitu ya. Supply itu dipengaruhi oleh OPEC decision, OPEC memutuskan untuk menaikkan atau menurunkan spare capacity dari negara-negara produsen, khususnya OPEC gitu ya. Kemudian kapasitas penyimpan, inventory and storage. Geopolitikal juga berpengaruh gitu ya terhadap supply. Jadi kalau ada perang nanti akan berpengaruh juga terhadap supply. Crude quality dan kapasitas kilang gitu, itu berpengaruh langsung terhadap supply. Nah, ada lagi faktor yang tidak secara langsung sih mempengaruhi harga minyak. Apa itu? Misalnya di sini saya coba kumpulan yang bisa mempengaruhi baik ke demand maupun ke supply gitu ya. Jadi misalnya teknologi oil and gas bisa mempengaruhi ke supply, meningkatkan supply, tapi teknologi dalam aspek lain juga perbaikan fuel efisiensi apa segala macam bisa mempengaruhi demand. Jadi di sini yang tengah ini secara tidak langsung bisa berpengaruh baik ke supply maupun ke demand. Energy price, financial market, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah ini penting juga saya pikir untuk diketahui kalau kita baca-baca gitu kan tentang oil market gitu, ada yang namanya future market. Karena kan sebagian besar kan kalau kita bicara WTI, Brent, itu kan future market. Nah, di future market itu ada yang namanya, nanti kalau ibu bapak dengar atau Google itu contango, ada backwardation. Jadi struktur market itu ada dua, ada yang berbentuk ini contango, ada yang berbentuk backwardation. Apa itu contango? Contango itu kayak yang kiri ini. Jadi kalau contango itu harga penyerahan pada masa yang akan datang di saat ini misalnya gitu ya. Harga penyerahan pada masa yang akan datang di sini gitu ya, lebih tinggi gitu ya. Lebih mahal lah. Nah, karena harga penyerahan pada masa yang akan datang lebih mahal, di sini misalnya bulan gitu ya, months. Makanya ada lebih mahal kalau penyerahan di yang kemudian hari, maka ada insentif orang untuk menumpuk stok gitu ya. Jadi oke lah saya masuk kilang gitu ya, saya masuk ke sewa tangki penampung, mudah-mudahan tangki penampungnya lebih besar, lebih kecil dari selisih price ini gitu ya. Ini kan price. Maka kalau misalnya ini biayanya lebih murah, tangki ini, ya udah saya beli minyak, saya simpan di tangki, saya jual nanti lewat kontrak penjualan di ke depan di harga yang lebih mahal gitu ya. Maka orang ada insentif untuk menumpuk stok untuk menjual di kemudian hari. Nah, apa arti struktur market contango ini? Kalau struktur market contango ini artinya dia memberi sinyal bahwa market oversupply gitu ya. Jadi tadi banyak numpuk di stok tadi. Jadi sinyal market oversupply untuk contango. Nah, kalau backwardation kebalikannya gitu ya. Harga penyerahan kemudian itu lebih murah daripada harga saat ini. Jadi harga saat ini harga penyerahan kemudian gitu lebih murah. Kebalikannya, kalau tadi orang menumpuk stok untuk dijual di kemudian hari, maka dalam struktur backwardation itu malah
ada insentif untuk yang punya stok untuk melepas stoknya gitu ya. Daripada nanti dijual murah, mendingan sekarang saya lepas stok gitu loh. Jadi insentif ngapain simpan stok, mengekspektasi harga ke depan turun kok misalnya gitu ya. Akibatnya ya stok menipis. Maka struktur backwardation ini dibaca oleh pelaku pasar sebagai market itu tight gitu ya, tight market. Karena apa tadi? Karena stok berkurang gitu ya, tight market. Kalau di sini oversupply gitu ya, karena banyak orang yang menumpuk stok gitu. Nah ini kalau baca-baca nanti kontingu apa, backwardation apa. Nah ini saya ambil dari OPEC Monthly Oil Market Report. Ini kondisi pada saat ini market kontingu gitu ya. Kita lihat ini yang Ice Brent, ini yang NYMEX, ini yang Oman gitu. Tapi yang melazimkan dua ini biasanya gitu ya. Kita lihat marketnya strukturnya kontingu gitu ya. Harga penyerahan kemudian hari lebih tinggi. Jadi itu merefleksikan pelaku pasar itu sebagai situasi yang oversupply. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah sekarang ini juga saya ambil dari OPEC Monthly Oil Market Report ya. Ini kan plotnya sampai kemarin kita harga jatuh sampai negatif untuk WTI, sekarang harga perlahan-lahan recover, tapi what next gitu ya. Apa yang akan terjadi? Harga sekarang mungkin sekitar 40, apa yang akan terjadi kemudian? Ya tergantung nanti gitu ya, tergantung. Kalau kita lihat table ini menarik, ini supply demand balance. Ini menurut OPEC ya, di report oil market, monthly oil market report bulan September. Nih ini saya tulis. Jadi menurut OPEC ini kan demand minyak dunia, world oil demand gitu ya, tahun 2019, which is udah lewat kemarin gitu ya, inilah posisi produsen. Nah, kita tahu demand kan turun gitu ya, demand turun khususnya di kuartal kedua kemarin, demand itu turun signifikan gitu ya. Dibanding rata-rata tahun lalu 2019 yang hampir 100 juta barel per hari, itu turun sampai 81 menurut OPEC ini gitu ya. Maka otomatis non-OPEC juga kan turun produksinya. Dari biasanya 66 di kuartal pertama, turun jadi 60. OPEC juga turun. Jadi kita tahu total turun itu kan sekitar 10 juta barrel per hari kan pada saat itu, di mana kontribusi dari OPEC Plus gitu ya. OPEC Plus ini berkontribusi untuk menurunkan ini gitu loh. Sehingga harga lumayan recover. Nah, memang ke depan itu sangat tergantung dengan demand. Seberapa cepat demand recover gitu ya. Seberapa cepat demand recover. Ini kalau menurut OPEC di kuartal ketiga bisa 91, kita nggak tahu benar nggak, apakah ini agak terlalu optimis. Kemudian di kuartal 2 bisa 95, wallahu alam gitu ya, apakah juga terlalu optimis gitu, kita tunggu saja. Nah, artinya kalau misalnya benar katakanlah akan recover relatif lebih cepat, nanti pertanyaannya apakah non-OPEC ini akan terpancing untuk menaikkan produksi gitu ya. Dan OPEC juga di sini terpancing untuk menaikkan produksi. Kalau mereka naikkan produksi lagi, maka balance-nya juga akan kembali lagi gitu ya. Akan terjadi oversupply lagi gitu loh. Kalau terpancing ketika demand belum pulih sepenuhnya, OPEC dan OPEC Plus ini segera menaikkan produksi. Terpancing lah, karena kan capek juga mungkin produksi dipotong terus gitu ya. Khususnya kayak US Shale Oil, Rusia, mungkin mereka ya begitu harga naik dikit, sudah ekonomis, misalnya 40 ke atas gitu sudah ekonomis, mereka mungkin cepat-cepat pengen produksi lagi. Akibatnya apa? Ya akibatnya di sini nanti produksi non-OPEC meningkat, ya di negara OPEC pun jangan-jangan juga terpancing untuk naikin produksi juga, maka terjadi oversupply lagi gitu ya. Oversupply di mana ya harga akan tertekan lagi. Harga di sini akan tertekan lagi kalau oversupply bisa kembali ke di bawah 40. Tapi kalau OPEC Plus ini konsisten untuk tetap memaintain produksi supaya tidak oversupply, ya mungkin harga akan pelan-pelan mengalami kenaikan ya. Oke. Next. Nah ini slide lama, tapi buat saya ini menarik gitu ya. Slide ini dulu dipresentasikan pada saat OPEC Seminar 2012, kebetulan saya hadir gitu ya. Yang presentasi itu bosnya ENI, Paulus Caroni gitu. Menarik slide-nya, ada banyak slide tentunya, cuman saya ambil slide ini aja.
Judulnya The Optimal Oil Price. Jadi dia bikin, pada saat itu kita tahu 2012 harga minyak masih $100-an, jadi harga minyak tinggi pada saat itu. Jadi dia melihat dari berbagai aspek. Kalau dari sisi produser, yang hijau ini artinya yang disenangin oleh yang ini ya, yang bawahnya ini. Jadi kalau dari sisi produser, ya senangnya yang tinggi, harga tinggi gitu loh. Kalau untuk memelihara economic growth, ya jangan harga tinggi, harga rendah gitu ya. Kalau dari sisi energi efisiensi, ya perlu harga yang tinggi supaya mengencourage orang untuk melakukan efisiensi. Kalau harga minyak rendah ngapain gitu ya. Preventive to biofuel ya, kalau misalnya harganya rendah gitu. Kalau harga tinggi ya nanti kan malah orang lari ke biofuel, fuel versus food issue ini. Kemudian ini mirip dengan yang ini gitu ya. Kalau encourage investment renewability, encourage investment advanced technology, ya itu mereka memerlukan harga yang tinggi. Sehingga menurut Paulo ini kan ada suatu harga yang equilibrium lah gitu dalam jangka panjang. Equilibrium dalam jangka panjang itu kira-kira kalau kita tarik, ini saya yang narik garisnya ya. Pada saat itu ya mungkin sekitar ini gitu ya. Pada saat itu, pada tahun 2012 itu. 60 sampai 70 lah mungkin equilibrium yang happy untuk semua pihak lah kira-kira begitu gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang itu adalah apakah masih relevan ini gitu ya, atau agak turun dikit gitu melihat situasi sekarang, demand dan lain-lain. Bisa jadi equilibrium yang baru itu tidak lagi di sini gitu ya. Tapi dia mungkin bergeser sedikit ke bawah. Bisa jadi nanti equilibriumnya itu ya di bawah, nggak di 50-60 mungkin gitu ya. Ya ini hanya perspektif aja. Apa yang akan terjadi kembali kalau harga minyak, lebih baik tidak ikut menebak gitu ya. Karena kemungkinan besar pasti salah. Oke, next slide. Nah, ini price assumption. Price assumption itu yaitu tadi gitu. Jadi saya ingat gitu ya. Ada Profesor Hamilton kalau nggak salah waktu itu, James Hamilton, dia dari University of California. Dia sangat produktif menulis harga minyak gitu ya, artikel-artikel mengenai harga minyak gitu. Dan di artikel dia di IEEE itu sangat bergengsi gitu, jurnal tahun 2014. Pada saat itu dia bilang, judulnya menarik, the changing face of crude oil market. Jadi kesimpulan dari Profesor Hamilton itu, dia bilang, my conclusion is that the oil price $100 is here to stay. Jadi dia bilang harga minyak itu masih akan $100 gitu ya pada saat itu menurut Profesor Hamilton. Tapi kita tahu 3-4 bulan kemudian harga minyak $40 gitu ya, turun sampai $40. Tapi sebenarnya Profesor Hamilton nggak perlu berkecil hati ya, karena ya biasa itu kalau kita menebak, memperkirakan harga minyak salah itu bukan, nggak perlu jadi malu gitu ya. Nah, jadi kalau price assumption itu kita lihat pertama dari sisi ini dulu. Kalau Ibu Bapak Google banyak Outlook gitu ya. Outlook banyak dibuat oleh berbagai macam institusi gitu ya, baik konsultan gitu ya, konsultan maupun organisasi gitu ya, organisasi independen organisasi. Tapi mereka ini kan tidak berinvestasi gitu. Jadi kalaupun salah prediksinya ya tinggal dikoreksi lagi gitu. Jadi begitu mereka mengeluarkan prediksi misalnya outlook price seperti ini gitu. Nanti begitu tiba-tiba ada COVID gitu ya. Ini sebelum COVID. Nanti setelah COVID tinggal ubah lagi aja jadi begini gitu ya. Ya kan nggak ada risiko apa-apa, orang nggak ngambil investasi kok, tidak. Nah, tak berbeda tentunya dengan perusahaan gitu ya. Kalau Bapak ini misalnya dia investor nih perusahaan, dia harus berpikir benar gitu dengan asumsi price ini gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan gitu ya. Jadi biasanya kalau perusahaan karena dia keluar uang, dia mengambil risiko, maka dia cenderung harus lebih konservatif gitu ya. Karena kalau sudah diambil investasi, nggak kayak konsultan tadi ya, bisa revisi seenak-enaknya gitu ya, tinggal ganti aja atau nggak ada implikasi apa-apa. Bagi investor, ya ada implikasi ketika kita salah memprediksi, terlalu optimis, maka bisa jadi kita akan kehilangan berdampak finansial yang sangat signifikan. Gitu ya.
Nah, sekarang bagaimana memprediksi, yaitu biasanya diserahkan ke head office masing-masing. Kalau di Indonesia, SKK Migas gitu ya, ada POD namanya, PTK, Pedoman Tata Kerja POD. Dulu tahun 2010 itu menggunakan asumsi price itu rata-rata 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ICP diambil rata-rata. ICP Indonesian Crude Price ya, ICP, harga minyak Indonesia. Baru di rata-rata misalnya 100 berapa gitu ya, nanti rata-rata 5 tahun terakhir kali 80%, kali 80%. Nah, inilah nanti misalnya dapat berapa pada saat itu harga minyak tinggi, misalnya dapat $80 per barrel. Jadi kemudian ini jadi masalah ketika harga minyak turun. Ketika harga minyak turun belakangan gitu ya, kita pakai ke belakang, loh harganya sekarang misalnya harga 40, pada saat ini kita pakai PTK ini, maka harga minyak 5 tahun terakhir misalnya 80 atau 70, ya jadi nggak valid gitu ya dengan kenyataan yang 40 kok cuman harga sekarang. Maka kemudian diubahlah PTK ini, kita ubah waktu itu saya yang info di sini, jadi kita ubah bahwa ya udah kita nggak mau ngelihat ke belakang. Kalau harga minyak itu jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Maka di PTK yang baru itu kita melihat ke depan. Artinya price itu ya berdasarkan outlook aja, outlook. Kita bisa menggunakan outlook dan kita bisa berargu mengenai outlook tersebut untuk dicapai suatu kesepakatan gitu ya. Jadi yang penting tidak terlalu optimis, tidak terlalu pesimis juga. Ya mungkin sih yang most likely case lah gitu ya. Most likely case. Oke. Oke, karena ini future reading ya, karena tadi banyak kali topik mengenai oil and gas, oil ini gitu ya, price ini. Jadi ini beberapa menurut saya penting. Ini pertama gratis gitu ya. Jadi kayak seperti OPEC monthly oil report. Kemudian ini ada beberapa source mengenai World Oil Outlook di OPEC website ya, bukan karena saya pernah di OPEC ya, tapi menurut saya memang bagus sih. Kemudian juga ini bagus di Oxford Institute for Energy Studies, ada banyak artikel tentang oil price. Itu biasanya yang nulis Basam Patoh. Ini dari sini. Kemudian juga ini juga bagus sebenarnya di Energy Information Administration, ini di bawah Department of Energy gitu ya. Jadi banyak sekali kalau kita artikel-artikel tentang crude oil price. Ada lagi IEA, tapi IEA ini unfortunately ini bayar gitu ya, bayar. Jadi ya saya kalau company boleh lah bayar, tapi kalau yang mahasiswa atau fresh graduate yang nggak ada duit lah ya, mending pakai yang gratis saja. Oke, demikian saya kira untuk crude oil price dinamikanya. Tentu perlu tambahan nanti bacaan-bacaan yang lain di Ibu Bapak yang ingin lebih komprehensif. Dari saya mungkin cukup itu, more less gitu ya. Nanti kita akan jumpa lagi di topik ke-9. Di topik ke-9 itu kan saya rencananya akan membicarakan mengenai PSC Gross Split. Mudah-mudahan ada waktu untuk menyiapkan modul ke-9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.